Selamat malam Bapak Ibu dan sahabat Mindfulness Class. Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu dan sahabat Mindfulness Class dalam kondisi yang sehat, berbahagia, dan penuh berkah. Sadu, sadu, sadu. Ya, dan apabila suara saya di tempat Bapak Ibu sahabat Mindfulness Class kurang terdengar dengan jelas, silahkan dapat mengkonfirmasi di bawah kolom komentar. Baik, terima kasih. Berbahagia sekali malam hari ini bersama saya, Sukita, pastinya bahagia. Dalam acara yang dinanti-nanti setiap Jumatnya, apalagi kalau bukan Nalanda Mindfulness Class, yang diselenggarakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Ya, Bapak Ibu dan sahabat Mindfulness yang berbahagia, pada malam hari ini saya ingin menyapa sekaligus ingin bertanya kepada semua yang hadir pada acara malam hari ini. Apakah Bapak Ibu dan sahabat Mindfulness sudah siap untuk mendapatkan manfaat dengan mengikuti acara malam hari ini hingga selesai? Jika siap, silahkan dapat mengetikkan jawabannya di kolom komentar. Ketik nama dan kata siap di kolom komentar. Saya akan melihat respon dari Bapak Ibu dan sahabat Mindfulness Class yang bergabung pada acara malam hari ini. Dan sambil menunggu responnya, saya juga ingin menyampaikan bahwasanya jika ingin mendapatkan manfaat dari acara malam hari ini dengan lebih maksimal, saya himbau untuk dapat mengaktifkan kameranya seperti saya supaya mendapatkan manfaat yang lebih maksimal tentunya. Baik, di sini sudah ada yang merespon di kolom komentar. Ada David, siap Kak Suki. Oke, mantap. Ada Gemini, siap sekali, luar biasa. Ada saudari Nani, siap. Oke, dan saya yakin pastinya semua yang bergabung pada acara malam hari ini semuanya sudah siap gitu ya. Dan sebelum kita lanjut, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan memanjatkan Parita Nama Karapatha. Bagi sahabat Mindfulness Class yang berkeyakinan lain, saya persilahkan untuk dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari sahabat Mindfulness Class menghadap ke layar, kita akan memanjatkan Parita Nama Karapatha bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu sahabat Mindfulness Class yang berbahagia, acara kita pada malam hari ini sangat spesial dan sangat spektakuler karena kita disajikan dengan berbagai tema-tema yang menarik, tentunya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai tema yang diangkat yang telah dipersiapkan oleh panitia. Selain itu, kita juga berlatih langsung untuk merasakan manfaatnya. Dan kita juga dapat memperluas pengetahuan kita dengan sesi diskusi. Jadi nanti silakan dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang dapat dikirimkan melalui kolom komentar atau dengan menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan. Dan untuk itu malam hari ini juga temanya tak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya. Apakah dia? Mari kita saksikan video ilustrasi yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Dunia dengan semua kemewahannya, dengan semua keindahan duniawinya, dengan semua kebahagiaannya, menyimpan sebuah sisi gelap yang tidak pernah Anda sadari. Banyak orang yang bertindak tidak jujur, mengelak dari tanggung jawab, terobsesi dengan kekayaan hingga melakukan segala cara untuk mendapatkannya, merampok, menipu, dan merampas milik orang lain tanpa memikirkan perasaan dan kesejahteraan orang lain. Jika Anda dikelilingi orang-orang yang bersifat demikian, apa yang akan Anda
lakukan? Apakah Anda akan segera menjauhi mereka? Bagaimana bertindak bijak untuk menyikapi hal ini? Jawabannya ada di Nalanda Mindfulness Class malam ini. Mari kita ikuti bersama. Ya, luar biasa sekali videonya ya, sahabat Mindfulness Class. Bertindak bijak dalam kegelapan. Tentunya di sini kegelapan yang dimaksud bukan karena kegelapan mati lampu ya, sahabat Mindfulness Class, tapi lebih luas lagi. Dan untuk mendapatkan jawabannya, kita harus mengikuti acara ini sampai selesai, begitu. Dan pada malam hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan pembimbing meditasi kita yang luar biasa dengan menampilkan video profil beliau berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, langsung saja ya kita sambut Romo Yongki. Bapak Ibu sahabat Mindfulness Class dapat menyapa beliau di kolom komentar. Saya akan menyapa beliau secara langsung. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Selamat malam. Namo Ya, Buddhaya, tetap sehat-sehat, selamat dan selalu berkah. sadu, sadu, sadu. Semoga Romo juga dalam kondisi yang sehat, berbahagia, dan penuh berkah. Sadu, sadu, sadu. Baik, Romo, di sini tanpa saya perlu panjang lebar, saya yakin sahabat Mindfulness Class malam hari ini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi sekaligus berlatih Mindfulness Class bersama Romo. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Romo Yongki. Silakan Romo. Baik, ya. Mari kita beranjali bagi yang selalu mengikuti ajaran-ajaran Buddha. Dan saya akan membacakan memuji Guru Agung kita, Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga semuanya yang mengikuti Nalanda Mindfulness Class ini selalu ada dalam keadaan sehat-sehat, selamat dimanapun berada, dan senantiasa bahagia. Demikian juga bagi yang malam ini tidak bisa ikut, mungkin ada halangan atau ada sesuatu, tapi kita semua mengharap semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat, selalu bahagia, dan selamat dimanapun berada. Sadu, sadu, sadu. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Salam sejahtera selalu. Dan seperti kita ketahui tadi sudah kita sama-sama menyaksikan ilustrasi video dari tema malam hari ini yang dipilih oleh
panitia kita yang luar biasa bertindak bijak dalam kegelapan. Seperti kita ketahui, dan kita juga sudah melihat tadi video ilustrasinya, yaitu pada kehidupan kita selalu banyak suatu sisi dari kegelapan-kegelapan batin kita atau kehidupan kita yang selalu apa yang kita temukan selalu yang ada dua sisi. Dua sisi ini kalau kita lekati, maka inilah suatu sisi yang gelap yang kita tidak bisa mengetahui akibatnya. Contoh, ada sesuatu hal yang objek-objek yang menerpa dari panca indera kita. Apapun itu, hanya ada dua kemungkinan yang kita cerap dan kita tanggapi. Satu, sesuatu yang kita suka, biasanya kita tanggapi dengan kita sangat menyenangi dan tanpa kita sadari bahwa kita sudah tertarik dan kita melekatinya. Kalau yang suka kita ingin dan ingin lagi, dan ini biasanya yang mengakibatkan kita lepas kontrol. Karena ingin sesuatu, maka kita lepas kontrol. Demikian pula yang kedua. Sesuatu hal objek yang menerpa, membentur landasan panca indera kita. Ini pun salah satu yang kedua adalah yang kita tidak suka. Mungkin saja ucapan yang tidak kita menerima, kita tidak suka, maka kita juga lekati. Meskipun itu sudah lewat, tapi kita masih ingat. Begitu ketemu lagi suatu suara yang seperti ini yang kita tidak suka, maka kita ingat kembali. Maka kita lekati lagi. Kalau tadi kita lekati, kita ingin lagi. Kalau sekarang kita lekati, kita sangat membenci. Ingat bahwa ini saya tidak suka, ini saya tidak suka. Inilah yang membuat mental kita, kehidupan kita ada dalam sisi gelap. Yang kita tidak tahu bahwa ini adalah yang membentuk kehidupan kita tidak baik, yaitu dari sisi kegelapan, dari sisi jasmani saja, maka kita sudah tidak sehat. Selalu muncul dari suatu keinginan-keinginan yang tanpa kita sadari, kita sudah terus-menerus melekat, terus-menerus terobsesi dengan sesuatu hal yang kita suka, padahal itu adalah menjerumuskan kita kepada sesuatu hal yang tidak baik. Demikian pula yang kedua, sesuatu hal objek yang kita tidak suka, maka ini kita lekati terus. Contoh, ada sesuatu hal kita tidak suka dengan si A, maka begitu ketemu si A, maka kita sudah belum apa-apa, sudah tidak suka dengannya, menghindar atau ingat sesuatu yang dia lakukan pada saya, sesuatu tidak suka gitu. Nah, inilah dari sisi gelapnya. Dan ini ada cara, ada yang paling gampang, yang paling ringan dan paling sangat mudah kita untuk lakukan, yaitu bila kita sering membangunkan, mengembangkan bagaimana pengembangan kesadaran kita melalui meditasi, khususnya di Jumat malam ini, yaitu di Nalanda Mindfulness Class ini. Dari sisi ini kita perlahan-lahan menyadari, contoh yang paling mudah, begitu kita mau berlatih meditasi, ada sesuatu hal, objek yang kita tidak sukai saja, maka kita diam dulu, perhatikan dulu. Perhatikan objek itu, contohlah kita duduk, maka muncul rasa tidak suka dengan rasa sakit atau kesemutan atau rasa kebas. Nah, hati-hati. Inilah benturan-benturan yang membentur panca indera kita. Nah, ini yang harus kita ketahui. Begitu kita ketahui, maka kita diam dulu. Redah dulu, perhatikan ini objek yang membentur.
Kita suka atau tidak suka, perhatikan. Bila kita suka, kita ketahui kemunculannya objek tadi, ini membuat kita suka, kita tahu bahwa ini suka, kita perhatiin, ini suka, atau ini tidak suka, kita perhatikan. Diam dulu, tidak bereaksi, hanya mengetahui. Nah, di sini yang penting bagaimana kita mengetahui objek tersebut. Contoh, kita duduk pada saat kita berlatih meditasi. Mulai ada sesuatu hal yang bergerak dari sikap duduk kita. Begitu duduk, lurus, sekarang berubah sedikit, nah kita tahu. Maka dari sini kita mulai lelah, kita mulai capek, perhatikan. Kalau ini kita tidak suka, kita ketahui, diam dulu, dan perhatikan perubahan-perubahannya. Begitu kita mengetahui perubahan-perubahannya, maka kita cukup tahu ini berubah, sadari, bangunkan kesadaran kita, bangunkan ketenangan kita, bangunkan kesabaran kita, dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, sehingga membangunkan kesadaran kita, pengetahuan kita, kita mengetahui, kita mengingat, kita menyadari, merasakan dengan secermat mungkin apapun perubahan-perubahan dari mental kita, perasaan kita, kesadaran, ingatan-ingatan kita, pikiran-pikiran kita, dan kesadaran kita. Kita mengetahui. Yang kita ketahui adalah unsur-unsur dari mental kita dan fisik kita. Nah, begitu kita mengetahui, maka latihan ini adalah cara yang sangat bijaksana untuk kita keluar dari sisi gelapnya. Kita ketahui bahwa ini hanya objek, dan objek tersebut juga berubah, dan berubah. Demikian juga dengan kita yang mengetahui objek juga berubah, dan berubah. Bila kita menyadari, bila kita benar-benar mawas diri dan benar-benar fokus, dan kita juga dengan daya upaya yang cermat sekali mengetahui, dan hasilnya kita menjadi fokus, kita menjadi terampil, kita menjadi tenang, dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Inilah cara yang sangat mudah untuk kita bisa bertindak bijak dalam kegelapan yang terjadi pada batin dan jasmani kita. Demikian, saya kira cukup. Dan untuk waktu yang panjang kita lakukan secara cermat dengan prakteknya. Karena bila kita hanya melaksanakan dengan bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita mengetahui secara teori tanpa kita melaksanakan prakteknya, maka ini sama dengan kita sedang menonton atau sedang mendengar. Jadi ini harus kita lakukan, maka hasilnya adalah kita mengerti dengan jelas bagaimana kita bisa bertindak bijak lepas dari kegelapan ini. Demikian. Baik, host kita, Dek Sukita yang terkasih, saya sayangi sebagai adik saya atau anak saya. Baik, siap Dek Sukita untuk waktu atau durasinya. Saya serahkan. Siap. Mari Ibu Bapak sekalian dan teman-teman yang terkasih, saat kita berlatih meditasi sudah tiba, dan dimulai dari sekarang sampai nanti Dek Sukita yang mengatur selesai dari durasi kita berlatih meditasi. Silakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, mulai dari sekarang, pertama-tama perhatikan sikap duduk Anda dengan tegak lurus, tapi rileks. Dorong terus dengan daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, yaitu wirya.
yang benar-benar kokoh, stabil, dan konsisten, membangunkan sati. Sati yang fungsinya menyadari, mengetahui, mengingat, menyeimbangi, merasakan semua objek-objek yang muncul, yaitu khususnya sekarang perhatikan postur duduk Anda, satu garis. Anda benar-benar mengetahui, mengingat, merasakan, menyadari, dan menyeimbangi. Bila ada perubahan sedikit saja, Anda tahu bahwa itu objek yang berubah. Untuk lebih tajam lagi, maka Anda sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Dan sertakan juga kewaspadaan Anda yang sangat peka terhadap perubahan-perubahan dari objek yang Anda perhatikan, yaitu awareness, yang disebut sang padanya. Benar-benar bisa memilah-milah, bisa mengetahui spesifik karakteristik dari objek yang muncul. Contoh, kalau kita perhatikan postur duduk kita satu garis, begitu ada perubahan sedikit saja, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, atau melemah, atau menegang, kita mengetahui perubahan-perubahannya, yang artinya Anda sangat waspada. Dengan tiga hal ini, Anda lakukan dengan daya upaya yang sangat kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati atau kesadaran Anda, mindfulness Anda, menyadari, merasakan, mengetahui, mengingat adanya satu garis postur duduk Anda. Untuk lebih tajam, Anda sebutkan dalam hati, duduk, duduk, duduk. Demikian pula, sertakan sang padanya atau investigasi Dhamma. Benar-benar memilah-milah perubahan-perubahannya dari postur duduk. Begitu berubah, maka Anda tahu. Sampai Anda benar-benar mengetahui setiap segala sesuatu yang berkondisi itu pasti berubah. Tidak mungkin tetap, tiada inti diri. Dia duduk satu garis, sekian detik, dia pasti berubah, mungkin bergetar, mungkin melemah, menegang, ke kiri, ke kanan, ke depan. Perubahan ini yang Anda harus lakukan dengan secermat mungkin. Inilah awareness, mindfulness yang didorong oleh daya upaya yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Karena adanya sebab tiga ini, Wiriyasati dan Dhamma Wicahaya atau sang padanya, maka mengakibatkan munculnya konsentrasi yang sangat tajam, moment to moment concentration atau konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan, maka konsentrasi ini menusuk, mengetahui, oh ini perubahan. Melemah sedikit, menegang, ke kiri ke kanan, berubah, tahu. Inilah akibat karena kita waspada, kita perhatian penuh, kita semangat. Mengakibatkan kanika samadhi atau konsentrasi saat ke saat. Dan akibat yang kedua adalah memunculkan kita menjadi terampil, kita menjadi sangat mudah, kita menjadi sangat enjoy, mengetahuinya sangat mudah melakukan meditasi ini. Inilah wujud dari piti. Dan akibat yang ketiga, kita menjadi tenang, melakukannya sangat mudah dan kita menjadi tenang. Apapun perubahan itu, kita melihat dengan sejelas-jelasnya, menjadi tenang. Dan apapun yang terjadi pada mental dan jasmani kita, kita melihatnya dengan balance. Tidak ada satupun yang membuat kita menjadi susah. Inilah yang disebut UPK. Inilah 4 akibat dari 3 sebab yang di depan. Wirya, Sati, sang padanya atau Dhamma Wicahaya. Mengakibatkan konsentrasi, piti,
Pasadi, dan UPK. Sesungguhnya Anda sudah membangunkan 7 faktor pencerahan atau sata bojjhanga. Inilah tindakan yang sangat bijak untuk kita bisa lepas dari kegelapan, mengerti segala sesuatu objek yang dengannya memperhatikan objek berubah, dan tanpa inti. Duduk, duduk, duduk. Demikian pula dengan memperhatikan sensasi-sensasi, sentuhan-sentuhan dari bagian demi bagian tubuh Anda. Mungkin saja dari pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, atau telapak tangan kiri bersentuhan dengan punggung telapak tangan kanan Anda, atau sebaliknya. Anda mengetahui sensasi sentuhan itu. Dorong dengan usaha yang kokoh kuat seperti tadi. Memunculkan sati, sang pajanya atau dhamma wicaya. Sehingga mengakibatkan munculnya konsentrasi, kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, dan keseimbangan adalah UPK. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Dan Anda juga memasuki kepada objek utama kita, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti. Saat bergerak mengembung, Anda mengetahui dengan sejelas-jelasnya, dan Anda sebutkan dalam hati, kembung sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat, sesuai dengan apa yang terjadi. Kembung, kambung, kambung. Demikian pula, persenjatai dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, perhatian penuh yang menusuk menembus pada objek, gerakan kembung dan kempisnya perut, dan waspada dengan perubahannya. Dan sebutkan dalam hati untuk alat bantu, kembung, kambung, kempis, kempis, hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Dan juga memunculkan Anda merasa sangat mudah melakukannya. Inilah piti, dan Anda menjadi tenang, pasadi, Anda menjadi tenang, seimbang, melakukan apapun yang terjadi pada saat Anda meditasi. Selanjutnya, bila tidak ada objek-objek lainnya muncul dominan menarik perhatian Anda. Anda terus-menerus berdiam pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis. Duduk, sentuh, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian Anda cukup mengetahui saja. Anda terus-menerus melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Bila samar, Anda boleh kembali lagi pada duduk sentuhnya tubuh Anda. Duduk, duduk, sentuh, sentuh kambung, kambung, kempis, kempis, kambung, kempis, kambung, kambung, kempis, kempis. Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian, secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan sebutan mental dalam hati. Contoh, pikiran Anda berkelana. Kalau Anda sedang berpikir sesuatu, secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda menyebutkan dalam hati atau membuat catatan mental. Berpikir, atau berkelana. Yang artinya, Anda menyadari detik ini saya sedang berpikir, atau pikiran saya berkelana.
Jangan masuk pada warna ceritanya. Anda cukup mengetahui detik ini saya sedang berpikir dan mencatatnya dalam hati. Berpikir, 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 mengetahui kemunculan pikiran Anda berkelana hingga melemah. Selanjutnya, bila Anda menyadari kembali mengetahui adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek mangkal, objek parkir atau objek utama Anda, maka kembali lagi Anda melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda. Kembung, kembung, kampis, kampis, kambung, kempis, kembung, kambung, kampis, kampis. Demikian selanjutnya, yang Anda perlu hati-hati bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya kama canda atau munculnya keinginan-keinginan. Anda harus mengetahui dan menyadari dengan jelas kemunculannya proses dan melemahnya. 2. Vyapada atau munculnya penolakan atau ketidaksukaan. 3. Hinamida, munculnya rasa lelah, capek, dan ngantuk. 4. Udaca kukuca atau munculnya rasa gelisah, takut, cemas, khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Wicikica atau munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus jeli, harus tahu bahwa inilah munculnya salah satu. Dan sebutkan dalam hati. Contoh, munculnya kegelisahan. Anda ketahui kemunculannya dan sebutkan dalam hati. Gelisah, gelisah, gelisah. Sadari ini muncul prosesnya, lenyapnya. Dan bila pada saat melemahnya Anda mengingat kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut Anda sebagai objek utama Anda, maka kembali lagi Anda melakukan pencatatan mental pada gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Kembung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Bila samar, Anda boleh kembali lagi. Duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, sentuh, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis. Lakukan tetap dengan usaha yang kuat, stabil, dan konsisten. Hingga Anda benar-benar menyadari, mengetahui, mengingat, dan merasakan adanya gerakan kembung dan kempisnya perut atau objek apapun yang muncul. Hingga Anda waspada dan benar-benar cermat dengan perubahan-perubahan sehalus apapun pada objek yang muncul. Mengakibatkan Anda memunculkan konsentrasi saat ke saat dengan tajam. Dan Anda menjadi terampil, enjoy, dan sukacita dengan latihan meditasi ini karena sangat mudah dan Anda menjadi tenang. Dan Anda juga mengetahui apapun yang terjadi pada batin dan jasmani Anda. Maka inilah yang disebut tenang seimbang. Kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kampis, kambung, kambung, kampis, kampis, kambung, kampis.
Sadu, sadu, sadu. Iya, Romo, suaranya belum terdengar di tempat kami, Romo. Iya, meditasi selesai, waktu dan tempat saya kembalikan kembali kepada host kita, Dek Sukita. Silahkan. Baik, terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu dan sahabat mindfulness yang berbahagia, tadi kita sudah menyimak bersama pemaparan materi sekaligus praktik mindfulness langsung dengan Romo Yongki. Maka selanjutnya kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sahabat mindfulness untuk dapat menyampaikan pertanyaannya sekarang di kolom komentar atau dengan menggunakan fitur raise hand atau fitur angkat tangan untuk dapat bertanya langsung kepada Romo Yongki. Baik, Romo, di sini sudah ada yang bertanya, saya izin untuk menyampaikannya, Romo. Ya, Pertanyaan dari saudara Ogin. Selamat malam, Romo, izin bertanya. Apa saja strategi atau prinsip yang bisa kita terapkan untuk membantu kita tetap bijak dalam pengambilan keputusan ketika informasi yang tersedia terbatas atau tidak jelas? Silakan dapat ditanggapi, Romo. baik. Ya, kesimpulannya adalah apapun yang menerpa batin dan jasmani kita atau panca kanda kita, jasmani kita, dan unsur batin kita atau mental kita, yaitu perasaan, pencerapan atau ingatan-ingatan kita atau pikiran-pikiran kita dan kesadaran kita dari 5 pancakanda kita ini yang membenturnya, kita harus benar-benar mengetahui benturan itu dan diam dulu agar kita bisa benar-benar wise dan bisa tenang, bisa diam untuk sekian detik dan mengetahui adanya objek. Dan kita mengetahui gejolak-gejolak dari dalam kita, dari perasaan kita, dari ingatan-ingatan, dari pikiran, dari kesadaran kita. Jaga agar jangan menyongsong, agar jangan bereaksi, hanya mengetahui adanya benturan-benturan ini. Itu nyata atau itu samar, maka yang terpenting kita mengetahui dari dalam kita, batin kita. Semua unsur-unsur jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, dan kesadaran kita harus jaga agar tidak menyongsong, tidak bergejolak, tidak bereaksi. Dengan cara ini, maka kita bisa lepas dari segala macam terobsesi dengan objek yang membentur batin dan jasmani kita. Demikian. Baik, luar biasa jelas sekali ya. Saudara Ogin pasti sudah menyimak jawaban dari Romo Yongki. Baik, Romo, untuk selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rona. Selamat malam, Romo Yongki, Namo Buddhaya. Saya orangnya sering emosian. Emosi saya sering tidak terkontrol. Kira-kira objek meditasi apakah yang dapat meredakan emosi saya, Romo? Wah, terima silakan Baik, dapat dilanjutkan, Romo. luar biasa ibu kita ini. Pertanyaannya bagus sekali. Baik, kalau kita sudah tahu, maka otomatis satu-satunya adalah bagaimana dengan beberapa cara, satu bisa memaklumi, dua bisa kendalikan emosi-emosi kita. Yang terpenting ketahui yang menerpa emosi kita ini sesungguhnya adalah hanya kado. Bila kado ini kita tidak terima, maka kado ini lepas, bukan untuk kita. Jadi satu-satunya cara adalah bagaimana kita usahakan menjaga kita ikhlas menerima apa adanya dan mengerti bahwa yang memberi kita kado ini juga mempunyai hal yang lebih susah dari kita, maka kita bisa memaklumi, kita bisa ikhlas, kita bisa mensyukuri, dan lebih tenang lagi.
dengan cara ini. Dengan cara yang kedua, kita bisa melatih kesabaran kita dan bisa benar-benar melakukan ketenangan agar jaga terus-menerus emosi kita. Karena sesungguhnya emosi kita ini hanya ada dua, yaitu satu emosi yang meletup-letup ketidaksukaan, yang satu lagi emosi yang kita menginginkan. Segala sesuatu yang tidak terpuasi maka muncul di ketidaksuka. Maka satu-satunya cara adalah kita mengetahui emosi kita. Begitu ada sedikit emosi saja, kita ketahui. Kita harus sabar, ikhlas, dan mensyukuri apa adanya. Dengan demikian, maka kita bisa mengawasi emosi-emosi kita dan bisa menjadi tenang. Dengan demikian, maka kita dengan bijak bisa lepas dari emosi-emosi yang selalu meletup. Kita jaga. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Romo langsung ditampilkan oleh panitia. Dari Bapak Ibu Syakwela. Selamat malam Romo, izin bertanya, bagaimana mindfulness membantu kita melepaskan diri dari kemelekatan, keinginan, dan ilusi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kegelapan? Silakan dapat ditanggapi Romo. Baik, sesungguhnya ini juga pertanyaan yang luar biasa dari Bapak ini. Yang ini sangat bagus, ininya sangat apa ya, terjadi di kita semua ini. Maka satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui ini dengan bijak, kita juga bisa mengerti, bisa jelas dengan semuanya adalah kita hanya tahu bahwa segala sesuatu ini yang menerpa kita tidak senantiasa itu kekal, yang selalu dia berubah. Contoh, kita lapar saja berubah gitu loh. Sangat lapar, dari lapar sekali, laparnya hilang, lalu lapar lagi, berubah dan berubah. Jadi yang satu-satunya cara untuk kita bisa mengetahui dengan jelas dengan mindfulness ini adalah 3 hal tadi yang pada saat meditasi kita sudah lakukan, yaitu usahakan dengan kokoh, kuat, stabil, dan konsisten agar membangunkan kesadaran kita, mengetahui, mengingat, dan benar-benar menyeimbangi adanya gejolak kita tahu, melemahnya gejolak kita tahu, dan kita juga selalu mengingat, selalu menyadari, selalu merasakan perubahan-perubahan dari semua emosi-emosi kita, semua dari gejolak-gejolak batin kita, dan kita sangat waspada. Dengan waspada dengan perubahan ini, maka sesungguhnya apapun yang terjadi dengan objek yang menyentuh panca indera kita, maka kita mengetahui semua. Maka dengan demikian, kita melakukan dengan 3 hal tadi, dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan kesadaran kita, mindfulness kita dengan cermat, tepat, dan perhatian penuh, dan waspada dengan perubahan-perubahannya, maka kita tahu. Dengan demikian, dengan kita bisa bijaksana, kita lepas dari kegelapan batin kita. Kita benar-benar wise, kita benar-benar bijaksana menghadapinya segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita. Demikian. Luar biasa, terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu Syakwela, pertanyaan sudah terjawab ya. Dan selanjutnya Romo, ini pertanyaan dari Bapak atau Ibu Gemini. Selamat malam, izin bertanya, saya sangat sayang dengan pacar saya. Saya sadar bahwa saya terlalu berharap. Namun Romo, bagaimana cara agar saya tidak terlalu terobsesi atau berharap? Silakan dapat dijawab Romo nih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Tapi ini terjadi, biasanya terjadi sama siapa? Karena yang namanya juga Gemini ya. Gemini selalu berubah gitu loh. Jadi inilah sesungguhnya sudah terjawab dengan pertanyaan, dengan namanya ya, Gemini ini selalu berubah gitu loh. Jadi kesimpulannya itu pun berubah gitu loh. Sayang pun berubah, keinginan pun berubah gitu loh. Jadi yang terpenting kita mengerti perubahan-perubahan ini ada, selalu berubah.
Karena berubah, maka perubahan ini memunculkan ketidakpuasan. Pertanyaan saya, ketidakpuasan ini apakah kita wajib melekati? Tidak, karena ketidakpuasan ini adalah sesuatu hal yang membuat kita menderita gitu loh. Ingin lagi. Kita kayak melekat, tidak bisa melepaskannya. Tapi sesungguhnya dia berubah gitu loh. Nah, ini dia. Begitu berubah, maka nggak wajib kita, nggak patut kita melekatinya gitu loh. Jadi dengan sendirinya, satu-satunya cara adalah kita bisa waspada, kita bisa mengerti bahwa segala sesuatu ini berubah, pasti berubah. Tidak ada satupun yang tidak berubah. Jadi kalau kita tahu dia berubah, nggak apa namanya, nggak patut gitu kita lekati. Kita cuma memberi sayang, ya udah sayang gitu. Dan pasti berubah sayang itu pun. Jadi sesungguhnya yang terpenting kita menyadari dan kita waspada, kita sadar, kita merasakan segala sesuatu perubahan itu dan bisa bijaksana melaksanakannya. Demikian. Baik, luar biasa. Terima kasih Romo Yongki. Semoga setelah ini Bapak Ibu Gemini tidak terlalu terikat lagi ya dan tetap langgang terus sama pasangannya Bapak Ibu Gemini. Ya, Romo, karena belum ada pertanyaan lagi, sepertinya sesi diskusi ini kita akhiri, Romo. Jadi pertanyaan dari Ibu atau Bapak Gemini tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi diskusi kita pada malam hari ini. Baik. Sesuai dengan namanya ya, Gemini adalah perubahan gitu loh. Yang tidak pernah berhenti perubahan itu. Ntar dia pagi, dia malam, sore, pagi, dia malam, sore, terus gitu loh. Ya, inilah Gemini gitu loh. Jadi sesungguhnya sudah terjawab ya. Baik, Baik, untuk terima malam ini, jadi kesimpulannya malam ini adalah bagaimana kita dengan bijak, benar-benar bijak, bisa benar-benar dalam kegelapan ini ya, dengan sangat bijak gitu ya, bertindak bijak dalam kegelapan, yaitu benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu berubah, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Anicca adalah perubahan-perubahan yang terjadi. Segala sesuatu yang berkondisi berubah. Jadi kita bisa bertindak bijak. Kalau itu berubah, kita nggak patut untuk melekatinya gitu loh. Dan benar-benar kita mengerti dengan waspada, dengan bijaksana, dalam kegelapan. Apapun yang terjadi, kita mengerti, oh ini berubah. Kegelapan pun demikian. Nggak selalu gelap, pasti dia berubah. Dalam kegelapan ini, kita bisa menyadari, kita bisa merasakan, bisa benar-benar wise, mindfulness dengan baik, maka kita lepas dari kegelapan itu. Otomatis kita menjadi terang, hidup kita menjadi terang, kemanapun kita bertindak, selalu enjoy, selalu bahagia, bebas dari segala macam kemelekatan, bebas dari segala macam kebencian. Yang terjadi adalah kita kemanapun kita menjadi terang batin kita, menjadi lebih wise, lebih bijaksana, dan bijaksana ini pasti membuat kita hidup bahagia dan gembira. Demikian. Baik, Romo, ini ada pertanyaan lagi nih sangat sayang sekali untuk diawaikan Romo dari Ibu Lina Boleh, Yulia. boleh. Silakan, silakan. Ya, ini pertanyaan terakhir Romo. Pertanyaannya, izin bertanya Romo, untuk praktik UPK saya masih sensitif jika kondisi tidak menyenangkan. Bagaimana cara menetralisirnya Romo? Silakan Romo. Baik. Jadi kesimpulannya seperti tadi. Jadi apapun yang terjadi sekali lagi, bahwa perhatikan, ini adalah perubahan. Demikian juga dengan emosi-emosi kita. Ini perubahan. Sekarang kita emosi sebentar mungkin tambah lagi, lemah lagi. Yang kita perlu ketahui bukan kepada objeknya, tapi kepada yang memperhatikan objek, yaitu batin dan jasmani kita perhatikan. Dia berubah. Kalau kita sudah bosan membencinya, dia berubah gitu loh. Nah, inilah yang harus kita jaga. Jaganya dengan apa? Dengan 3 tadi. Berusaha memperhatikan gejolak-gejolak batin kita.
emosi-emosi kita. Sehingga kita waspada, kita perhatian penuh, hingga kita terkonsentrasi dengan apa yang kita ingin lakukan. Kita tahu ini boleh atau tidak. Ini bermanfaat untuk kita atau untuk semua orang, tidak. Bila bermanfaat kita boleh lakukan, bila tidak kita perhatikan. Kita harus lebih baik lagi. Demikian. Baik, terima kasih Romo Yongki. Ya, Ibu Lina sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu dan sahabat mindfulness yang berbahagia, selanjutnya ada beberapa informasi terkait acara dan kebajikan yang akan dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda. Dan untuk acara malam hari ini rutin ya dilaksanakan oleh Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda setiap Jumatnya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat secara online Zoom yang dibimbing langsung oleh Romo Yongki. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2024 mendatang, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda juga melaksanakan Puja Bakti Pati Dana Pelimpahan Jasa yang dilaksanakan di Cetia Nalanda dan berlangsung secara live YouTube Nalanda Foundation. Acara ini dihadiri oleh Biku Kusala Sarano tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Bapak Ibu sahabat mindfulness yang ingin menghadiri acara Puja Bakti Pati Dana ini juga kami persilahkan. Kemudian pada Minggu 28 Juli 2024 mendatang, Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda juga akan kembali melaksanakan talk show yang spektakuler dengan tema Mengapa Spiritual Buddhis Penting dalam Kesehatan Mental dan Fisik. Acara ini dihadiri oleh dua narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Biku Gunaseno dan Sinsei Hilman Rama Pratama. Acara ini dilaksanakan tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat secara Zoom dan kanal YouTube Nalanda Foundation. Ya, Bapak Ibu sahabat mindfulness yang berbahagia, demikian informasi dan kebajikan yang dapat saya sampaikan. Silakan dapat disebarluaskan kepada rekan, teman, sahabat atau keluarganya supaya mereka dapat bergabung bersama kita dan mendapatkan manfaatnya. Dan untuk selanjutnya, mari kita abadikan momen pada malam hari ini dengan berfoto bersama. Saya undang Bapak Ibu sahabat mindfulness untuk dapat mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Izin Romo, kita akan melakukan foto bersama ya Romo. Baik, saya hitung dari slide pertama. Silakan dapat diaktifkan kameranya Bapak Ibu sahabat mindfulness. Ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2. Baik, terima kasih Romo Yongki dan Bapak Ibu sahabat mindfulness yang berbahagia. Ya, Bapak Ibu sahabat mindfulness, demikian seluruh rangkaian acara Nalanda Mindfulness Class kita pada malam hari ini. Tentunya tidak henti-hentinya saya ingatkan bahwasanya untuk mendapatkan manfaat dari acara ini, tentu kita perlu berlatih secara konsisten. Dan saya mewakili Nalanda Foundation dan Cetia Nalanda mengucapkan terima kasih kepada Romo Yongki dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sahabat Mindfulness Class yang terus semangat mengikuti acara ini sampai akhir. Demikian dari saya, selanjutnya kita tutup dengan memanjatkan parita nama Karapatha. Mari menghadap ke layar. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Romo Yongki. Terima kasih Romo Yongki. Baik, selamat malam Terima kasih semuanya. Terima kasih Tetap semuanya. sehat-sehat, selamat selalu Selamat dimanapun malam. berada, dan senantiasa bahagia. Ya, Selamat berkah malam. selalu semuanya. Terima Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Ya, terima kasih.
Salam sejahtera selalu.